Selamat malam, terpujilah Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama, Buddha Nubawina Soti Hontu. Selamat malam para partisipan yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang pada acara kita, Dhammasa Kaca Online pada sesi kelima di episode ke-32 yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan seperti biasa tayang secara live via Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Ya, sungguh merupakan karma baik untuk kita bersama, karena kita dapat kembali berjumpa dalam keadaan sehat, dan juga semoga semua yang hadir senantiasa berbahagia. Pada malam hari ini akan dibawakan topik yang sangat menarik, yakni skill sets for personal growth, yang nantinya akan disampaikan oleh Saudari Hermiati Honggo. Nah, untuk mengenal lebih dekat siapa sosok Hermiati Honggo ini, mari kita bersama-sama melihat profil beliau. Ya, ini dia. Yang pertama, beliau adalah seorang Certified Clinical Hypnotherapist of Adiwe Gunawan Institute Surabaya. Dan yang kedua, juga memperoleh sertifikat Trainer of Adiwe Gunawan Institute of Mind Technology Surabaya. Dan yang ketiga, beliau adalah seorang English and Math Learning Instructor in a few local and regional learning center. Dan yang keempat, Kumon Instructor in Kumon Ivanhoe, Melbourne, Australia. Dan yang terakhir adalah seorang edukator sejak 2006. Ya baik, sungguh luar biasa sekali ya kalau kita melihat perolehan sertifikat tadi cukup banyak dan juga pengalaman beliau yang sebagai pengajar sejak 2006. Nah, itu sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya juga. Di sini saya Nadine selaku moderator yang akan memandu jalannya acara. Dan untuk membuka acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan Dhammapada yang nantinya akan dibacakan oleh Cielmi. Cielmi, kepada Cielmi saya persilakan. Dhammapada Balawaga Orang Bodoh Syair 65. Muhutang apice venue panditang pairupa sati hipang dhammang wicana ti jiwa parasang yathati, yang artinya walaupun hanya sesaat saja orang pandai bergaul dengan orang bijaksana, namun dengan segera ia akan dapat mengerti Dhamma, bagaikan lidah yang dapat merasakan rasa sayur. Sadu, sadu, sadu. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Cielmi. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengawali acara kita dengan pembacaan nama Karapata agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan kita bersama-sama mengambil sikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakhato bhagawata dhammo
Dhammang namasami. Supartipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Ya baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan sharing Dhamma yang nantinya akan disampaikan oleh Saudari Hermiati Honggo. Kepada Saudari Hermiati, saya persilakan. Iya, halo Nadia, selamat malam semuanya. Teman-teman sedharma, selamat malam semuanya. Sangat senang hari ini di 6 Juni, hari Kamis ini kembali bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk berbagi screen boleh ya? Oke, apakah bisa kelihatan screen saya, Nadine? Iya, bisa. Oke, thank you teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Jadi hari ini topik yang saya ingin bagikan dengan teman-teman semua adalah skill sets for personal growth. Jadi kira-kira skill apa saja sih yang bisa kita pakai agar bisa kita bertumbuh secara personal. Dan di sini saya disclaimer dulu, mungkin ada slide sini nanti dalam bahasa Inggris, namun nanti semua penjelasannya akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman di sini bisa lihat apakah lebih cocok dengan slide-nya atau nanti dari penjelasan dalam bahasa Indonesia. Ini tadi beberapa profil saya yang sudah dibacakan juga oleh Nadine. Thank you Nadine. Dan mari kita mulai. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang skill sets ya, kita nggak jauh-jauh soal skill. Skill yaitu kemampuan yang tidak jauh-jauh dari edukasi. Dan di sini mungkin teman-teman yang mendengarkan ada yang sudah berupa profesional muda, apakah mungkin juga sudah yang menjadi orang tua, ataupun mungkin juga sudah masih menjalani pendidikan baik itu di tingkat menengah ke atas mungkin atau universitas. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas ini tidak terbatas pada usia sebenarnya. Kita bisa melihatnya secara subjektif dari posisi kita dimanapun kita berada, di umur berapapun kita. Dan kembali ke topik ini, so what is the purpose? Apakah tujuan kita untuk mendalami pendidikan? Tentu jawabannya satu ya, inginnya sukses gitu. Misalnya orang tua ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Kalau ditanya tujuannya apa, pasti jawabannya satu, ya biar anaknya bisa sukses gitu loh. Dimana sukses itu pengertiannya apa sebenarnya? Yaitu sukses itu pengertian adalah ketika kita memiliki suatu tujuan dan kita berhasil mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini kuncinya adalah tujuannya kita, bukan tujuannya orang lain. Jadi pendidikan itu adalah salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Jadi sebenarnya kunci-kunci tersebut apa aja dong menuju kesuksesan selain pendidikan? And how do I establish myself? Bagaimana cara kita membangun diri kita sendiri sebenarnya? Karena di era yang sekarang ini kita tidak hanya sebenarnya sedang bersaing dengan sesama manusia. Setuju ya teman-teman ya? Tidak hanya bersaing dengan sesama individu dan di sini tentunya persaingannya dalam arti kata yang sehat. Namun di era yang modern sekarang ini kita sudah mulai bersaing dengan AI. Dengan berkembangnya artificial intelligence, itu yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, yang sekarang sudah banyak dari kegiatan kita sebagai seorang individu yang sudah bisa tergantikan dengan robot misalnya, itu berarti persaingannya semakin ketat. So, yang artinya, jadi sebenarnya apa yang membedakan kita dengan AI? Apa yang membedakan manusia ini dengan robot? Gitu, agar kita tidak kalah saing ke depannya. Dan apa saja sih yang kita butuhkan agar kita bisa bertumbuh? Dan tentunya jawabannya tidak jauh adalah skill. Makanya hari ini topiknya adalah skill sets for personal growth. Namun pertanyaannya, skill seperti apa saja yang kita butuhkan? Dan kalau misalnya kita bicara tentang skill, kemampuan, jadi skill itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill itu apa? Seperti yang mungkin sudah dilihat di sini, kalau hard skill itu berarti contohnya, yaitu pengetahuan yang eksak, misalnya science, math, data handling, technical skill, bisa berhitung. Nah, itu adalah hard skill.
Dan ada juga yang namanya soft skill, yaitu kemampuan kita untuk memecahkan masalah, problem solving. Kemampuan kita untuk bisa menarasikan sesuatu, bisa berkolaborasi dengan teman-teman, dengan partner, dengan rekan kerja, dan bisa berkomunikasi, itu semuanya adalah soft skill. Komunikasi juga merupakan salah satu dari soft skill. Jadi sebenarnya dua ini sangat dibutuhkan agar kita bisa bertumbuh dan berkembang secara individu. Kita bahas hard skills terlebih dahulu. Jadi hard skills itu, bila kita spesifik menjelaskan, adalah kompetensi-kompetensi tertentu, kemampuan pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang spesifik. Misalnya, kalau misalnya kita mau mengetik, dulu kita belajar mengetik nih, contoh programming, kita belajar bahasa pemrograman. Ingin bisa matematika, kita belajar matematika. Nah, itu termasuk hard skill sebenarnya. Jadi contoh hard skill ini seperti yang ada di layar itu, misalnya profisiensi dalam bahasa asing, itu adalah hard skill. Yang kadang-kadang bisa berupa degree, gelar, ataupun sertifikat. Itu tuh biasanya ditunjukkan tuh, hard skill itu biasanya ada sertifikatnya ketika kita mengikuti sertifikasi tertentu atau training tertentu. Cara kita mengoperasi mesin juga itu termasuk dalam hard skills, computer programming, dan bahkan sesimpel yang Microsoft Office yang teman-teman sudah mungkin familiar, apakah itu Microsoft Excel, Microsoft Word, itu termasuk dalam hard skill dan sebagainya. Sedangkan kalau soft skill itu sebenarnya apa? Soft skill itu adalah sebenarnya kemampuan yang non-teknis yang berurusan dengan bagaimana kita bekerja. Yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang dan bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah, dan bagaimana ketika ada masalah kita mampu untuk secara bagus itu menata pekerjaan kita, mencari solusi, intinya bagaimana cara kita untuk mencari solusi. Dari sini soft skill itu termasuk apa aja, yaitu mungkin teman-teman sudah sering dengar komunikasi, fleksibilitas, cara memimpin, motivation, cara kita memotivasi diri sendiri maupun orang lain, adaptabilitas, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah time management dan teamwork. Dan teman-teman, di sini ternyata, dan tentunya kita tahu, hard skill sama soft skill itu dua-duanya perlu ya. Tapi kadang kita bingung, apakah benar hard skill itu hanya satu-satunya yang kita perlukan? Karena tidak dipungkiri dengan sistem edukasi yang sistematis di negara kita, kadang-kadang kalau di sekolah kan kebanyakan hanya diajarin hard skill, walaupun mungkin ada beberapa sekolah yang sekarang sudah mulai memasukkan soft skill di dalamnya. Nah, tapi memang kebanyakan sekolah yang misalnya yang lebih yang zaman dulu nih, dulu misalnya kalau misalnya anak-anak tidak dikhususkan untuk ikut ekstrakurikuler tertentu, maka kita akan kebanyakan belajar hanya soal hard skills-nya aja. Jadi ini hubungannya bagaimana? Dan ternyata menurut Forbes ini adalah, ini saya kutip dari Forbes, majalah Forbes, yaitu salah satu majalah terkemuka, yaitu hard skills ternyata memang bisa membuat kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Namun, ternyata yang paling penting itu adalah soft skills yang bisa akan membuat kita bertahan di satu pekerjaan lebih jangka panjang. Dan ternyata di sini kalau kita lihat 61% dari para profesional menyatakan bahwasanya soft skill di tempat kerja itu sama pentingnya dengan hard skills, dengan kemampuan eksakta. Dan di sini mungkin bisa dilihat juga dengan sangat jelas angka 89% di sini, yaitu yang 89% rekruter berkata bahwasanya ketika seseorang itu tidak bertahan di suatu tempat walaupun sudah diterima misalnya, itu biasanya karena kekurangan soft skill, ketidakmampuan, ada kekurangan di area itu. Jadi, walaupun memang seseorang kadang-kadang diterima di suatu instansi atau di suatu perusahaan karena mungkin sertifikat, degree, gelar, namun yang bisa membuat mereka bertahan jangka panjang adalah soft skill yang tadi kita sebutkan sebenarnya. Nah, ini juga beberapa kutipan yang lain.
Jadi artinya apa-apa? Artinya apa, teman-teman? Di sini saya ingin teman-teman menyadari beberapa pentingnya soft skills bagi diri kita selain hard skills. Pendidikan itu penting, gelar itu gelar itu bisa didapatkan, namun yang paling penting itu adalah soft skills. Di mana soft skill ini termasuk apa aja? Ini juga saya kutip dari data ya. Ternyata ketika sebuah perusahaan mencari pekerja yang mereka inginkan, selain mereka memiliki kemampuan di hard skills-nya, mereka juga inginnya para pekerjanya memiliki ini semua. Teamwork, komunikasi, time management, bisa memanage waktu, bisa menyelesaikan masalah, kreativitas, dan bisa memimpin tim, dan seterusnya di sini. Dan di sini tadi walaupun saya berikan contoh ketika kita mencari kerja, tapi sebenarnya tidak hanya dalam bidang pekerjaan di mana kita harus bekerja dengan orang lain ya. Baik kita sebagai seorang yang bekerja secara tidak bekerja di sebuah perusahaan, kita yang sebagai seorang wira swasta misalnya, ataupun misalnya saya di sini adalah seorang guru, edukator, dan juga seorang hipnoterapis. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga butuh ada teamwork, berkomunikasi di area kerja guru. Saya perlu berkomunikasi dengan misalnya anak-anak didik saya, harus berkomunikasi dengan sesama rekan guru. Time management, yang dimana kalau saya bisa dengan lebih bagus dalam memanage waktu saya, tentunya ketika mengajar ataupun ketika misalnya memberikan konsultasi satu sama lain itu akan lebih efektif. Begitu dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa soft skills yang sebenarnya paling dicari di dalam satu individu di aspek manapun, terutama di aspek pengembangan diri, di aspek profesional. Jadi mungkin pertanyaannya yang berikut adalah, jadi bagaimana? Bagaimana saya bisa mengembangkan soft skill saya? Karena tadi kan kita ada bahas soft skills itu apa. Kenapa ini penting? Karena inilah yang membedakan kita dengan robot-robot nanti ke depannya. Ya, dan juga sebenarnya tidak hanya dengan robot, inilah membedakan satu individu dengan individu yang lain. Jadi kita sudah mengetahui pentingnya untuk bisa mengetahui pentingnya soft skill ini. Jadi sekarang kita akan bahas. Jadi yang termasuk di dalam soft skill itu apa? Kalau IQ itu lebih identik dengan hard skill, jadi sebenarnya soft skill itu lebih identik dengan emotional intelligence. Dan di sini kita akan lihat, jadi emotional intelligence itu apa? Di sini ada 5 bagian besar, yaitu social skills, motivation, empathy, self-awareness, memiliki kesadaran diri yang baik, dan self-regulation, bisa meregulasi diri dengan baik. Dan kita akan bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan self-awareness? Jadi self-awareness itu kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk bisa mengerti dan mengenali emosi kita sendiri. Tidak hanya emosi, tetapi juga kekuatan dan limitasi kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengerti emosi kita, maka kita akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Karena kan ujung-ujungnya kan kita harus selalu get back to ourselves. Nah itu juga mungkin salah satu dari ajaran Sang Buddha ya. Kita kembali ke diri kita, menilik ke dalam diri, ini emosinya apa, dan kita proses. Dan untuk mengenali kekuatan dan limitations kita, kelemahan kita itu sebenarnya apa, dan kita berkembang dari sana. Jadi kita mentransformasi limitasi kita, kelemahan kita menjadi sesuatu yang malah bisa menguatkan kita. Karena lebih seringnya kalau kita bicara tentang emosi di sini, yaitu contohnya ketika orang-orang datang di ruang terapi saya misalnya, ataupun ketika saya ngobrol aja deh dengan teman-teman, biasanya dulu kalau misalnya ada teman-teman yang curhat, biasanya mereka cuma bilang, kamu, saya marah biasanya. Misalnya mereka nangis-nangis atau kelihatan sedih. Terus ditanya, kenapa? Kamu hari ini kenapa? Kok bisa sampai nangis-nangis? Yang paling sering terjadi adalah mereka cuma bilangnya, saya marah gitu. Tapi ternyata di balik perasaan marah itu, kalau kita ditilik lebih rinci lagi, lebih dalam lagi, itu ternyata banyak emosi-emosi yang lain nih. Apakah sebenarnya mereka sedih, kecewa, stres, malu, kecapekan, merasa tidak aman. Nah, ini yang kadang menjadi masalah. Karena kalau misalnya kita tidak tahu sebenarnya perasaan apa yang benar-benar terjadi dalam diri kita, maka kita agak susah nih cari solusinya.
Jadi di sini emosi itu sangat penting untuk kita kenal. Kita kenal dengan emosi kita sebenarnya apa yang membuat kita marah contohnya. Nah, jadi tidak adil ya kalau saya cuma bahas emosi yang negatif tapi tidak saya bahas emosi yang menyenangkan. Jadi sama. Jadi kalau misalnya emosi ini, emosi yang senang, kan biasanya kita merasa, oh hari ini kok kayaknya seneng banget gitu ya. Nah, happy gitu. Tapi sebenarnya di balik happy itu sebenarnya kalau misalnya kita detailkan lagi sebenarnya apa yang dirasakan. Ini di balik happiness itu sebenarnya apa? Apakah merasa optimis? Apakah merasa bangga? Apakah merasa bersemangat? Nah, ini. Jadi, ini emosi-emosi yang sebenarnya kita perlu kenal. Ya mungkin dulu itu kita nggak diajarkan untuk mengenali emosi kita, tapi sekarang ini sangat penting untuk kita kenali. Kenapa? Karena ini adalah satu modal nanti ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini satu modal juga yang membuat kita membedakan kita dari AI sebenarnya, karena we have emotions. Nanti emotionsnya ini berhubungannya kemana, nanti akan kita bahas di kelanjutannya. Jadi self awareness itu kalau misalnya kita lihat di sini itu berupa kesadaran akan emosi ketika mereka terjadi. Karena ketika kita sadar dengan emosi, maka kita bisa cari solusinya. Jadi kita tidak hanya terbawa oleh emosi kita, bukan emosi yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol emosi. Dan ini berhubungannya ya tentunya di perkembangan diri itu sangat bagus, baik di bidang profesional maupun di bidang non profesional. Kemudian self awareness itu apa? Yaitu kita memiliki suatu suatu belief, suatu self worth, rasa berharga diri yang kuat sebenarnya, a strong sense of self worth. Dan dengan adanya self awareness ini, kesadaran diri yang bagus, kita bisa tahu kekuatan kita di mana, kekurangan kita di mana, dan itu yang akan membuat kita berkembang sebenarnya dan memiliki batasan yang jelas. Nah, itu yang merupakan bagian dari self awareness, kesadaran diri. Kemudian bagian dari soft skill ini apa? Yaitu bagian dari EQ itu apa? Emotional intelligence, yaitu self regulation. Nah, self regulation itu apa sebenarnya? Yaitu kemampuan untuk mengontrol emosi kita sendiri. Nah, kita kan udah tahu nih tadi soal emosi. Nah, sekarang kemampuan untuk mengontrolnya itu juga sama pentingnya. Jadi, kalau misalnya kita tidak tahu tuh, kalau kita tidak aware, bagaimana kita bisa kontrol? Setuju ya teman-teman? Makanya kita harus tahu dulu, oh ternyata emosi itu banyak tuh. Tidak hanya soal marah, tidak hanya soal sedih, tapi banyak. Nah, setelah kita tahu, maka kita baru bisa mengontrol emosi dan impuls-impuls tersebut. Jadi self-regulasi di sini di dalamnya itu termasuk apa? Yaitu mampu meregulasi ketika kita sedang menghadapi emosi yang strong, yang kuat. Dan resiliensi yaitu ketahanan, adaptabilitas, dan fleksibilitas di sini. Jadi ini adalah salah satu yang sangat penting yang perlu kita setiap individu itu tahu. Jadi ketika kita ada strong emotions, biasanya apa yang kita lakukan? Apakah kita, contoh misalnya marah-marah, apakah ketika kita marah contohnya, apakah kita langsung teriak-teriak? Atau malah kita simpan aja ke dalam diri, simpan, represi gitu. Nah itu kan tidak bagus ya, tidak bagus. Kalau kita marah-marah, hubungan dengan orang sekitar jadi terganggu. Kalau di tempat kerja, hubungan dengan rekan kerja pasti terganggu. Kalau di lingkungan rumah, berarti hubungan dengan keluarga pasti terganggu. Tapi kalau misalnya kita represi, kalau represi terus di dalam diri, tidak diregulasi, tidak dikeluarkan, maka yang terjadi apa? Ya, akan terjadi, akan menyerang bagian diri kita, yaitu nanti bisa muncul yang namanya psikosomatis. Dan kita tidak mau itu ya. Nah, kemudian resiliensi, adaptabilitas, dan fleksibilitas. Ini juga salah satu yang paling penting untuk kita miliki. Apalagi sekarang kita tahu nih banyak kata-kata misalnya generasi strawberry misalnya, yaitu yang generasi di mana mereka ketika menghadapi tantangan aja udah tidak mampu bertahan karena kurangnya ataupun kurangnya kemampuan untuk beradaptasi dan kurangnya fleksibilitas. Dan kita tidak mau itu. Jadi self regulation itu penting dan ini semua termasuk dalam self regulation.
Nah, teman-teman mungkin lihat di sini ya. Jadi kenapa fleksibilitas penting dan adaptasi itu sangat penting. Kita tahu ya, kemarin itu ada pandemi, yaitu di akhir tahun 2019 selama beberapa tahun. Jadi bayangkan mungkin kalau misalnya kita tidak mampu beradaptasi dengan keadaan sekitar, mungkin kita akan lebih susah menghadapi tantangan tersebut pada saat itu. Jadi itu adalah contoh yang sangat bagus untuk mengajarkan kita seberapa pentingnya kita mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan situasi, dengan kondisi, bagaimana kita bisa fleksibel menghadapi keadaan di situasi tertentu. Nah, analoginya seperti ini. Bayangkan ada spaghetti tuh, ada spaghetti. Spaghetti yang belum matang. Kalau kita kan tidak fleksibel ya, kita patahkan sendiri sedikit aja, kita bengkokkan sendiri aja udah patah. Nah, itu seperti diri kita. Kalau misalnya kita tidak fleksibel, kita itu seolah-olah seperti spaghetti yang belum matang ini, belum masak ini. Ditekan sendiri aja sudah patah. Tapi kalau misalnya kita seperti spaghetti yang sudah masak ini, kita bisa bengkok-bengkok. Maka kan ketika dibengkokkan sendiri, kita akan terbentuk, tapi tidak patah. Nah, itulah maksudnya pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi segala sesuatu di hidup. Kembali lagi, di the next one, yang selanjutnya adalah internal motivation. Internal motivation itu apa? Yaitu motivasi dari dalam yang membuat kita bisa termotivasi, bisa terus-menerus untuk secara sehat, secara proaktif mengejar impian kita. Dan untuk alasan yang personal. Misalnya, inginnya dapat kerjaan ini karena apa? Ingin ada materi ini karena apa? Jadi itu berada dalam personal reasons, alasan yang personal. Bukan karena misalnya di zaman sekarang ini bukan karena apa yang kita lihat di sosial media. Bukan karena reward-reward yang kita lihat, oh kalau misalnya punya, itu kayaknya seru ya, punya uang berapa gitu. Ataupun misalnya pengennya lihat orang punya mobil di sosial media, oh kayaknya seru, jadinya pengen itu. Nah, bukan karena yang dari eksternal tuh. Bukan karena status, bukan karena kompetisi, bukan karena uang. Walaupun tidak dipungkiri uang penting ya, tapi ketika kita ingin melakukan sesuatu itu tidak semata-mata hanya karena itu. Nah, ini penting. Jadi kita hendaknya ketika mencari suatu tujuan itu, kita mencarinya untuk untuk alasan yang personal. Tidak semata-mata untuk yang bersifat materi gitu loh maksud saya. Jadi tapi karena passion, karena motif intrinsik, karena sukacita, nah ini sangat penting. Apalagi di era sosial media ini ya, di mana ada kecenderungan pihak-pihak tertentu itu suka menggambarkan ataupun dalam istilahnya mempertunjukkan kekayaan materi dengan tujuan untuk menarik minat ataupun view dari para para pemirsanya gitu. Tapi yang tidak disadari adalah kan kasihan tuh orang-orang ataupun anak-anak yang belum bisa memfilter informasi. Jadi kalau misalnya di sini ada orang tua yang mendengarkan, jadi kita bisa tuh menanamkan internal motivation yang tepat kepada anak-anak kita ataupun di usia kita yang sekarang ini yang masih usia produktif juga sangat penting untuk menanamkan internal motivation itu agar kita tidak ombang-ambing di arus informasi yang sangat besar ini. Nah, internal motivation itu termasuk apa aja, yaitu optimisme ketika menghadapi kegagalan. Nah, itu termasuk di dalamnya, yaitu dan integritas, kemudian prioritas, kemudian juga ada yang namanya growth mindset, yaitu suatu mindset di mana kita bila ada kendala, ada tantangan, bagaimana cara kita memandang segala sesuatu. Dan kemudian proaktivitas. Ini adalah salah satu dari internal motivation. Growth mindset itu apa? Contohnya, growth mindset. Ini growth mindset yang biru ini adalah yang hendaknya kita miliki di dalam diri setiap individu untuk berkembang, untuk our own growth, untuk berkembang kita sendiri. Itu apa? Misalnya ada kegagalan.
hendaknya kita melihat kegagalan itu sebagai suatu kesempatan untuk bertumbuh. Nah, bila ternyata ada satu kesempatan yang sudah lewat karena satu dan lain hal, kita belum dapat kesempatan itu, ya sudah, cari lagi kesempatan yang lain. Tapi Miss, katanya kan nggak ada kesempatan yang datang dua kali. Loh, kata siapa? Hati-hati, itu belief loh, itu kepercayaan loh. Benar, kesempatan yang sama persis, 100% sama, ya mungkin tidak ada. Tapi kesempatan yang lain pasti tetap ada. Ya, maksudnya 100% sama itu gimana? Nggak mungkin ada hal itu 100% sama dong. Nggak mungkin. Ditawarkan oleh orang yang berbeda aja, mungkin udah di waktu yang berbeda, udah di situasi kondisi yang berbeda. Jadi kesempatan yang sama persis mungkin tidak akan terjadi, tapi tetap akan ada banyak kesempatan yang lain sebenarnya. Nah, kemudian growth mindset ini yang perlu dimiliki di dalam diri kita sebagai seorang individu itu siapa sebenarnya untuk berkembang? Yaitu belief, kepercayaan bahwasanya aku bisa mempelajari apapun yang saya inginkan. Jadi kita tidak melabel diri kita dengan suatu kalimat-kalimat tertentu misalnya. Contoh, saya kan udah terlalu tua untuk itu. Nggak bisa lah, dia kan bisa. Karena dia misalnya privilege-nya banyak. Nah, kita harus stop melabel diri kita seperti itu. Karena itu termasuk dalam fixed mindset. Mm-mm. Jadi contohnya, dia kan punya talenta, saya kan enggak. Nah, hati-hati, itu adalah fixed mindset. Dan itu adalah beli-beli pemikiran yang tidak bagus bila kita ingin bertumbuh secara individu. Challenges ketika menghadapi tantangan. Nah, kita bisa melihatnya sesuatu sebagai sesuatu yang membantu kita untuk bertumbuh sebenarnya. Nah, ini misalnya, ini salah satu yang paling saya suka juga nih. Feedback itu bila menerima feedback, masukan. Nah, anggaplah itu sebagai sesuatu yang konstruktif, yang bisa membuat kita bertumbuh. Jangan merasa setiap feedback sama kritik itu tujuannya untuk menjatuhkan kita. Tidak boleh. Justru biasanya kalau ada feedback dari teman-teman terdekat, misalnya, ataupun dari coach, dari seseorang individu yang kita hormati, nah itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa membuat kita berkembang lebih jauh dan lebih jauh lagi. Nah, jadi ini juga salah satu growth mindset yang harus kita miliki sebenarnya. Dan tentunya ini ketika melihat kesuksesan orang lain, itu apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Nah, itu balik lagi kenapa pentingnya itu tadi yang saya bahas di awal, emosi. Jadi ketika kita tahu emosi kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memproses emosi tersebut dan mentransformasinya menjadi sesuatu yang lebih konstruktif sebenarnya. Jadi ketika melihat kesuksesan orang lain itu, nah kita hendaknya kan memiliki sikap di mana kita merasa turut berbahagia, terinspirasi. Tapi ternyata kalau misalnya ada rasa tidak nyaman, kenapa ya? Nah, kita cari tahu. Karena emosi-emosi tersebut kan biasanya untuk membawakan pesan ke dalam diri kita. Nah, kalau misalnya kita bahas emosi, berarti tidak jauh-jauh dari pikiran bawah sadar. Ini yang di pikiran bawah sadar ini ada emosi ini sebenarnya untuk apa? Maunya pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan seperti itu. Dan proaktivitas itu juga salah satu yang paling penting yang ada di dalam EQ dan termasuk dalam soft skill. Proaktif itu apa? Yaitu kita bisa mengambil action, melakukan aksi yang untuk membuat perubahan tertentu. Tapi kita tidak hanya bereaksi ketika perubahan itu terjadi, tapi kita sebenarnya benar-benar mengambil aksi untuk sesuatu yang kita inginkan, terutama untuk mencapai tujuan kita. Nah, ini nih fungsi dari proaktif. Sehingga apa? Kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu, ya kita cari aksinya, kita buat goalnya, kita buat plannya, dan kita beraksi. Jadi kita tidak hanya menjadi orang yang ini nih, nado, nato, dan napo. Nado itu apa? Mungkin di sini sudah lihat ya, no action, dream only tuh. Ada suatu keinginan, ada goal, ada tujuan, tapi kita no action. Tapi hanya dream only. Nah, itu salah. Berarti kita tidak menjadi seseorang yang proaktif. Kemudian, NATO, no action, to only. Kita ngomong saja atau tidak harus ngomong dengan orang lain, ngomong ke diri sendiri. Kayaknya saya pengen ini, saya pengen ini nih. Saya inginnya misalnya satu hari baca buku 10 lembar, tapi nggak ada aksi gitu loh. Hanya janji-janji pada diri sendiri. Nah, itu kita akan menjadi orang yang NATO.
Nah, napo no action plan only. Nah, contoh misalnya yang tadi kita perlu baca buku. Nah, buku itu kan jendela dunia. Buku itu sumber informasi dan buku itu bagus untuk perkembangan diri. Tapi nggak ada aksi plan only. Rencana aja buku yang dibeli sampai mungkin puluhan buku di sana, tapi nggak dibaca-baca, hanya di planning-planning saja. Nah, itu juga ini. Jadi proaktivitas itu penting. Dan misalnya kita berada di suatu lingkungan kerja nih, di suatu lingkungan kerja kita melihat misalnya ada challenge baru. Nah, proaktif itu bagaimana? Yaitu kita menawarkan diri untuk mengambil challenge itu misalnya. Nah, itu bagian dari proaktivitas. Yang sebenarnya itu ada strong point yang sangat bagus. Contoh proaktivitas yang lain apa? Ketika melihat teman-teman mungkin kesulitan ataupun rekan kerja kesulitan dengan pekerjaannya. Nah, kalau pekerjaan kita udah selesai, kita nih bisa nih secara proaktif membantu, berbuat baik dengan membantu. Itu adalah bagian dari EQ sebenarnya. Dan perlu diketahui kalau misalnya ini tidak diajarkan dari kecil ataupun tidak ada kebiasaan itu, ya kemungkinan besar mungkin bisa di individu tersebut tidak ada sifat seperti itu. Jadi sebenarnya ini bisa diajarkan kepada diri kita sendiri, ditanamkan kepada diri sendiri, dan di sini bila ada yang sudah menjadi orang tua bisa ditanamkan kepada anak-anak juga. Jadi tidak hanya melulu soal hard skills ya, tidak hanya mengasah hard skill saja, pendidikan saja, tapi pendidikan soft skill-nya juga perlu kita asah. Oke, dan di usia kita yang dewasa sekarang juga. Empati itu juga salah satu bagian dari soft skill yang again juga merupakan bagian dari emosi yang hanya ketika kita sudah mengenal emosi maka kita bisa berempati sebenarnya. Jadi empati itu apa? Empati itu adalah kemampuan untuk mengenal dan mengerti perasaan dan motivasi. Maksudnya motivasi di dalam diri orang lain. Kenapa mungkin seseorang itu berlaku demikian contohnya. Yang sebenarnya sangat penting untuk membangun relasi. Ini adalah sangat penting. Jadi ketika kita menjadi orang yang berempati, bersimpati, maka biasanya kita akan menjadi orang yang lebih bisa bertoleransi. Nah, itu sangat penting di kehidupan kita bermasyarakat, di mana kita adalah makhluk sosial. Termasuk di dalamnya itu apa? Empati. Ada compassion, welas asih, yang kita sebagai umat Buddha pasti sudah sering banget ya diingatkan, oh kita harus memiliki compassion, welas asih. Nah, itu bagian dari empati sebenarnya. Dan ini sebenarnya bisa dilatih di dalam diri kita maupun di generasi-generasi selanjutnya. Bila di sini ada yang sebagai edukator, ataupun orang tua, ataupun bisa kita tumbuhkan di dalam diri kita. Equality, keadilan, rasa adil, kesamaan, dan kemampuan untuk bisa stand in another people's shoes, yaitu kemampuan untuk bisa mengerti kendala yang dihadapi orang lain. Sehingga sikap kita, toleransi kita lebih besar. Dan sikap kita untuk bisa memaklumi orang lain itu lebih besar. Dan understanding, bisa lebih memahami. Dan social skill itu juga salah satu dari emotional intelligence yang juga termasuk dalam soft skill, yaitu kemampuan untuk menata relasi dan membangun network. Nah, ini juga salah satu yang sangat penting karena kan, again, manusia itu kan makhluk sosial. Dan di era yang sekarang ini ya ketika kita ingin membangun suatu usaha ataupun ingin melakukan sesuatu, nah tidak jauh-jauh kita butuh yang namanya relasi sebenarnya. Nah, disinilah EQ itu berperan penting, soft skill ini berperan penting agar kita bisa membangun network, hubungan. Nah, hubungan social skill itu termasuk di dalamnya apa aja? Yaitu kemampuan kita sebenarnya penting agar kita bisa memiliki relasi yang jangka panjang sebenarnya. Nah, di sini juga di dalamnya termasuk yaitu skill untuk berkomunikasi dan ketika kita menghadapi konflik, sebenarnya apa yang kita butuhkan? Karena hubungan manusia itu mungkin hampir tidak mungkin tidak ada konflik ya sebenarnya. Maksudnya konflik itu
tidak harusnya melulu besar gitu loh, tapi maksudnya perbedaan pendapat. Tidak mungkin tidak ada perbedaan pendapat ketika kita berelasi dengan orang. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi perbedaan pendapat tersebut? Ini sangat penting. Nah, ini termasuk dalam social skills. Bagaimana kita berkolaborasi. Jadi social skills itu penting agar kita bisa menjalin kolaborasi dengan orang-orang lain. Dan sangat penting di sini social skills ini juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa menghindari mindset di mana zero sum itu gini maksudnya, yaitu keberhasilan orang lain itu adalah kegagalan bagi kita. Nah, mindset-mindset seperti itu. Jadi dengan adanya social skills ini, dengan kita memiliki social skills yang bagus, jadi kita bisa apa? Kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Dengan kita bisa dengan social skills yang bagus termasuk di dalamnya yaitu kita memiliki communication skills yang bagus. Dan dengan itu kita bisa mengurangi konflik, menangani konflik dengan cara yang lebih elegan. Nah, dengan social skills yang bagus, kita bisa menciptakan suatu kolaborasi yang bagus. Dan dengan social skills yang bagus, dengan mindset yang bagus, kita tidak akan punya rasa iri yang tidak pada tempatnya, tidak sehat. Karena sudah tidak ada zero sum mindset gitu loh. Kita melihat keberhasilan orang lain itu sebagai suatu inspirasi, tidak lagi sebagai kegagalan di dalam diri kita. Jadi yang paling penting juga adalah apa? Yaitu build connections and find our people dan menemukan orang kita nih. Nah, itu termasuk dalam soft skill. Jadi soft skill di sini sangat penting agar kita bisa membangun koneksi yang sehat. Nah, tepat banget tadi yang di awal itu Dhamma Padanya Balavaga ya. Jadi saya merasa pas banget. Jadi untuk menemukan orang yang tepat, membangun koneksi ya ini dengan sharing Dhamma, dengan kita rajin mungkin hadir untuk mendengarkan Dhamma, berbagi Dhamma. Nah, sebenarnya kita sudah sedang membangun koneksi. Nah, di sini kan berarti itu adalah sesuatu yang positif kan. Jadi sangat penting bagi kita untuk membangun koneksi. Dan bahkan untuk sekedar membangun koneksi aja kita butuh soft skills itu sebenarnya. Cara bangun soft skill yang lain gimana? Yaitu dengan cara kita join the communities. Jadi cara kita membangun, mengembangkan diri itu adalah bisa dengan join, bergabung dengan komunitas-komunitas yang sehat. Gitu. Yang sesuai dengan yang pada Balavaga tadi ya, walaupun hanya sesaat saja orang pandai bergaul dengan orang bijaksana, namun dengan segera ia akan bisa mengerti Dhamma. Nah, itu kan salah satu dari ini, kita bergabung dengan komunitas yang pas sebenarnya, dengan yang sehat, yaitu untuk mengasah kemampuan kita juga, soft skill kita juga. Nah, jadi itu tuh beberapa kunci-kunci untuk menuju kesuksesan secara personal sebenarnya. Jadi kuncinya, jadi setiap orang itu kan unik ya, berharga ya. Jadi kunci-kunci yang kita pakai mungkin ya berbeda-beda juga sebenarnya dan enggak apa-apa gitu. Itu adalah hal-hal unik di dalam diri kita. Jadi Anda memiliki kemampuan apa, itu harus dikembangkan. Soft skill-nya itu tetap dikembangkan dan menyadari bahwasanya setiap orang itu unik, setiap orang itu berharga. Jadi jangan takut dengan persaingan, jangan takut dengan tantangan, karena itulah sebenarnya proses bagi kita itu bertumbuh. Jadi cari nih kunci-kuncinya, mana saja yang bisa kita kembangkan. Karena tadi kan kita udah lihat tuh, oh hard skill itu perlu. Soft skills tadi udah saya jelaskan juga beberapa yang diperlukan agar kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi di era yang sekarang ini. Jadi cari kunci-kunci Anda sendiri, mau yang mana nih tipe-tipenya gitu. Nah, Miss, tapi sekarang kan zamannya udah modern nih, tidak lagi pakai kunci yang zaman dulu kayak gini kan, ya udah nggak apa-apa. Ini juga bisa juga pakai kartu yang otomatis ya, atau mau pakai yang sekarang udah wireless juga bisa. Tapi teman-teman di sini ngerti maksudnya kan, cari kunci sendiri tuh. Kunci yang unik itu apa di dalam diri Anda. Jadi dari sana Anda bisa mengembangkan diri, kembangin hard skills-nya, kembangin soft skills-nya, kemampuannya. Jadi Bu, gimana dong kalau misalnya dalam perjalanan menuju tujuan itu, saya kesulitan nih gitu, saya kesulitan.
Jadi misalnya dalam perjalanan dalam mencari jati diri ataupun soft skills tersebut, dalam mengembangkan soft skill tersebut ataupun hard skill, ternyata kita merasa kesulitan. Misalnya di pekerjaan kah, ataupun di pendidikan kah, ataupun di urusan rumah tangga kah, atau ketika saya kesulitan tuh bagaimana? Bagaimana bila ada emosi-emosi yang ternyata susah saya bendung nih. Saya udah tahu nih, ternyata saya banyak kemarahan misalnya, saya banyak kesedihan. Jadi kalau misalnya saya struggle di mana? Nah, perlu dimengerti bahwasanya ini loh Bu, kok Indomie yang muncul? Nah, ini analogi aja gitu loh. Walaupun udah jam-jamnya lapar ya ini ya. Jadi ini hanya sebagai analogi bahwasanya tidak ada segala sesuatu, tidak ada di dunia ini yang namanya instan sebenarnya. Bahkan mie instan yang muncul di sini aja, yang notabene katanya instan, kan juga butuh proses ya sebenarnya. Butuh tuh dibuka bungkusnya, butuh direbus, butuh diolah juga kan. Walaupun mungkin lebih cepat dari makanan yang lain, tapi kan yang namanya sesuatu instan kan juga perlu diolah. Nah, kita juga menyadari itu, bahwasanya di dalam hidup itu kita juga butuh proses sebenarnya. Jadi misalnya serebusan air ini hanya sebagai proses. Ya, jadi artinya tantangan-tantangan yang ada di hidup kita ketika kita membangun skill-skill tersebut itu hanya sebuah proses. Jadi jangan menyerah dan hadapi proses tersebut. Jalani proses tersebut dengan mudah-mudahan dengan perasaan yang lebih positif. Agar apa? Agar Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda masing-masing, sama seperti mie instan ini. Dia kan banyak jenis tuh, menjadi versi terbaik ya dari diri masing-masing. Jadi ingat, tidak ada sesuatu yang instan, bahkan mie instan saja butuh proses. Jadi anggaplah proses itu sebagai satu tantangan yang positif buat Anda. Dan ternyata sudah diberikan, kita sudah ada pemahaman tersebut, sudah menjalaninya dengan usaha-usaha tertentu dan masih kesulitan, ya teman-teman harus menyadari it's okay to find help sebenarnya. Sangat lumrah bagi kita untuk mencari bantuan, baik itu yang profesional ataupun hanya pergi ke teman-teman, ataupun mungkin sharing dengan teman-teman sedharma. It is very okay to find help karena Anda tidak sendiri di sini. Dan last but not least, yang terakhir, tapi sangat penting adalah ketika kita menjalani ini semua, ketika kita ingin bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, maka kita harus fokus pada timeline kita masing-masing sebenarnya. Tidak membandingkan diri dengan timeline-nya orang lain, dengan jalur waktunya orang lain. Dan kita fokus pada perkembangan diri kita. Karena kan topik hari ini kan for personal growth, untuk perkembangan diri kita, bukan perkembangan orang lain. Jadi fokus pada perkembangan diri kita aja gitu loh. Jadi catat apa yang yang bisa kita kembangkan kembali. Apakah dari hard skillnya kayaknya udah cukup nih. Oh, kalau gitu gimana dengan soft skillnya? Ataupun kebalikannya, soft skillnya udah oke nih. Jadi hard skillnya bagaimana? Jadi kita harus tahu limitasi kita di mana, kekuatan kita di mana, dan kita fokus berkembang dari sana. Dan teman-teman, salah satu masalah yang paling besar sebenarnya adalah di era digital ini, yaitu dengan sosial media yang sangat berkembang sangat pesat adalah kita kadang-kadang melihat terlalu banyak sebenarnya. Kita mendengar terlalu banyak, melihat terlalu banyak. Jadi kecenderungan kadang-kadang tanpa disadari ada mungkin sedikit banyak kita membandingkan. Walaupun mudah-mudahan di sini teman-teman tidak ya. Tapi pun bila ada, ingat bahwasanya hanya ada untuk membandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu, bukan dengan orang lain. Jadi fokus hanya timeline kita, selalu hanya bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya, sebelum hari ini, dan tidak ada kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan siapapun, karena it's not fair, tidak adil untuk diri kita sendiri ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan jangan lupa untuk menikmati perjalanan kita dalam mencapai tujuan kita yang tadi, mencapai kesuksesan versi kita sendiri yang sudah kita tentukan itu apa. Jadi jangan lupa untuk menikmati perjalanannya sambil kita terus-menerus mengembangkan kemampuan diri kita, mengenali emosi kita. Jadi dengan begitu Anda bisa menikmati perjalanan Anda menuju ke
kesuksesan versi Anda masing-masing. Jadi ini sekian dari saya. Mungkin di sini dulu pemaparan materi dari saya. Bila ada pertanyaan, tentu dengan senang hati saya akan menjawab. Dan saya sekarang kembalikan lagi ke Nadia. Terima kasih, Nadia. Ya, baik. Terima kasih, Miss, untuk ini sharing yang begitu luar biasa ya tentang hard skill dan soft skill, gimana pentingnya tidak hanya hard skill yang harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan, tetapi juga soft skill juga sangat perlu. Mm-mm. Saya yakin para partisipan yang hadir di sini ketika mendengarkan reaksinya sama seperti saya. Jadi hanya ngangguk-ngangguk. Karena sangat setuju sekali. Apalagi tadi membahas tentang nado, nato, dan apa terakhir napo ya. Cukup tersindir Mm-mm. sebenarnya karena iya berkaitan dengan membaca buku. Jadi kalau saya sendiri jujur memang membeli beberapa buku dan sempat mikir kemarin punya planning kayak tahun 2023 minimal bisa baca buku 23 gitu. Taunya hanya bisa beberapa gitu, sangat sedikit. Mungkin hal seperti itu tuh sebenarnya karena kalau dari saya sendiri itu merasa belum tanda kutipnya belum perlu begitu. Jadi mikirnya ya sudah masih punya alasan untuk menunda. Jadi mungkin di sini untuk pertanyaan pertama dimulai dari saya dulu sepertinya ya. Gimana sih cara kita untuk menumbuhkan motivasi seperti itu? Karena saya yakin ada orang yang ketika dia tidak melakukan mungkin motivasinya kurang atau ya seperti yang saya katakan tadi, oh merasa belum perlu. Saya juga sempat mengikuti beberapa akun penulis begitu dan salah satunya juga punya tulisan seperti ini. Rata-rata kita itu setelah berhenti sekolah kita juga berhenti membaca. Nah, saya sebenarnya sempat tertampar juga tapi ya balik lagi karena merasa belum perlu itu sendiri sih ya. Demikian ya, Miss Hermi. Mm-mm. Berarti pertanyaan dari Nadine adalah bagaimana cara menumbuhkan motivasinya ya? Iya. Uh, Karena kadang-kadang merasa belum perlu ya Nadine ya, seperti itu Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi bagaimana cara menumbuhkan motivasi? Wah, itu pertanyaan bagus ya. Jadi motivasi itu memang kadang-kadang perlu dibarengi dengan kedisiplinan juga sebenarnya. Jadi disiplinnya itu ya nggak ada bangunan yang langsung terbangun di satu hari kan. Rome is not built in a day. Jadi kita bisa mulai dengan mendisiplinkan diri juga dulu sebenarnya. Kalau ternyata motivasinya merasa tidak ada kebutuhan, loh saya merasa nyaman-nyaman aja di pekerjaan saya, semuanya baik-baik saja, belum ada hal yang sangat urgent baik bagi saya membaca buku. Nah kita sebenarnya bisa mulai dari disiplinnya aja gitu loh. Ternyata oh ini bukunya ini yang begini. Kadang kan walaupun kita nggak merasa butuh skillnya saat ini, tapi kan kalau misalnya ada skill tambahan kan rasanya seru juga ya sebenarnya. Ada informasi tambahan kan seru juga. Nah, bisa mulai dari sana sebenarnya. Intrinsic motivationnya itu sebenarnya baca bukunya kenapa gitu loh. Apakah hanya ikut keren-kerenan? Kalau keren-kerenan berarti kan apakah karena buku sampulnya bagus gitu kan. Nah, ataupun karena orang bilang kan itu harus itu soft skill kita harus bertambah terus gitu. Nah, butuh cari intrinsic motivationnya juga sebenarnya. Namun jika ternyata memang belum ada kebutuhan di sana, maka kita mulai dari disiplinnya dulu, membangun habitnya. Karena kalau misalnya habitnya sudah terbangun, biasanya motivasinya itu juga ada. Oh, ternyata seiring saya membangun kebiasaan ini, saya menemukan banyak manfaat baiknya gitu loh. Nah, itu bisa jadi motivasinya. Satu hari dimulai dari misalnya 3 lembar dulu, dari bukunya yang enggak berat-berat dulu gitu. Jadi kalau misalnya motivasinya belum ada ya nggak apa-apa, nggak perlu disengaja dicarinya sampai dicari-cari terus juga. Jadi bisa mulai dari disiplinnya. Oh, kayaknya 3 lembar dulu dan tapi secara konsisten dibangun. Nah, sebenarnya konsistensi itu dan disiplin itu kan juga bagian dari soft skill ya sebenarnya. Bagaimana kita manajemen waktu, bagaimana kita ada resiliensinya sebenarnya. Mm-mm. Itu seperti itu jawaban dari saya. Benar-benar membantu ya. Iya, baik. Terima kasih, Mm-mm. Miss. Thank Jadi you. kuncinya harus konsisten dan disiplin ya. Mungkin bisa dimulai dari yang disukai dulu juga. Bisa seperti itu ya, Miss ya. Benar, benar. Jadi tidak semua harus serius-serius amat baca buku untuk nambah skill tertentu. Ya enggak harus. Tapi ya dari yang disukai itu dulu gitu. Boleh dari sana. Ya, baik. Terima kasih.
Nah, selanjutnya mungkin ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu untuk para partisipan. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung menekan tombol raise hand untuk bertanya secara langsung atau juga menuliskan pertanyaannya di text box. Ya baik, ini ada pertanyaan. Nah, tadi kan berbicara tentang soft skill dan ada tentang bagaimana kita meregulasi emosi. Nah, kalau kita kaitkan dengan Buddhis ya, yang tentunya sangat identik dengan meditasi. Nah, apakah eh, untuk meregulasi emosi, untuk mengenali emosi atau manajemen emosi itu sendiri, cukup nggak hanya dengan meditasi? Mm-mm. Yes. Oke. Jadi pertanyaan apa? Apakah regulasi kemudian manajemen emosi itu cukup dengan meditasi ya? Gitu. Hmm. Ini pertanyaannya bagus, dalam gitu ya, Nadine ya. Heeh. Ya, jadi apakah cukup dengan meditasi? Tentunya begini. Sebenarnya saya kan profesinya sebagai hipnoterapis. Jadi memang bila ternyata klien yang datang itu adalah sama-sama teman sedharma, biasanya saya sangat menganjurkan mereka untuk meditasi juga. Namun tidak dipungkiri, walaupun meditasi itu membantu dengan sangat bagus, tapi tidak dipungkiri kadang-kadang mereka juga perlu guidance, bantuan untuk me- memandu mereka untuk merilis emosi itu. Nah, balik lagi kenapa perlu dipandu, kenapa kadang-kadang meditasi aja ternyata tidak cukup untuk orang-orang tertentu. Karena dari kecil mungkin mereka tidak diajarin sebenarnya cara itu emosi apa gitu. Ini sebenarnya emosinya apa. Jadi ketika meditasi karena emosinya sangat besar walaupun dengan vipassana misalnya kan kalau misalnya meditasi yang untuk emosi itu kan yang biasanya setahu saya ya saya mungkin bisa salah saya bukan expert di sini tapi misalnya kita bilang vipassana kita melihat oh gejolak emosinya dan kita melihat oh anicca anicca kita berusaha mencari mencari kebijaksanaan dari sana kita berusaha mencari objektivitas dari sana tapi ternyata kadang-kadang yang terjadi adalah objektivitas itu mungkin tidak bisa ada sebelum kita benar-benar bisa meregulasi emosi ini agar tidak begitu membludak gitu. Jadi mungkin saya simpelkan ya begini. Meditasi bisa membantu sudah pasti bisa. Tapi kalau misalnya emosinya itu luar biasa besar, kadang-kadang butuh bantuan profesional karena ketika emosinya besar dan tidak ada objektivitas di sana kadang-kadang bisa sulit bagi individu tertentu untuk menjalani proses tersebut jadi masih butuh pendamping profesional jadi apakah bisa hanya dengan meditasi mungkin sejauh ini dari beberapa klien yang saya temui di lapangan meditasi membantu mereka ada yang memang bisa memanajemen emosi mereka lebih baik setelah belajar meditasi, tapi ternyata ada juga yang memang harus butuh bantuan profesional. Nah, jadi kalau misalnya dari statistik tersebut, mungkin saya bisa simpulkan, tidak semua masalah mungkin bisa diselesaikan dengan meditasi. Jadi mungkin masih ada yang memang butuh pendampingan, apalagi untuk emosi-emosi yang sangat intens. Begitu. Oh iya, betul. Terima kasih. Thank you. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini mengenai social skills ya. Ya, Mm. karena ya untuk bersosialisasi sebagai manusia tentunya sangat perlu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang punya prinsip ketika sudah bekerja nih orang-orang yang dewasa. Ada yang punya prinsip seperti ini. Di tempat kerja itu tidak perlu cari teman, kita tidak butuh teman karena ya kita kerja aja gitu. Jadi kerjakan apa yang memang jadi pekerjaan kita, lalu ya kita pulang gitu begitu selesai. Kenapa ada orang-orang yang punya pemikiran seperti ini? Karena ada juga yang menghindari hubungan pertemanan yang tidak sehat, hubungan pertemanan yang toksik. Nah, apakah sebenarnya baik untuk punya pemikiran seperti itu?
Mm-mm. Ya, demikian, Miss. Mm-mm. Berarti pertanyaan Nadine adalah apakah, sorry, boleh ulangi pertanyaannya? Berarti pertanyaannya adalah, Sosial kemampuan bersosialisasi itu kan sangat penting, tapi ada mm, orang-orang yang punya pemikiran ya sudah tidak perlu banyak bersosialisasi, terutama mungkin di tempat kerja ya. Karena pemikirannya tidak mau berada di lingkungan yang tidak sehat, yang pertemanan yang toksik seperti itu. Jadi eh, istilahnya menghindari diri untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kan di satu mm-mm, sisi kemampuan bersosialisasi atau hidup bersosialisasi itu kan penting juga. Nah, apakah baik mm-mm, punya pemikiran seperti itu? mm-mm. Apakah baik punya pemikiran seperti itu ya? Jadi menghindari karena takut terjerumus di lingkungan yang toksik ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya itu harus balik lagi ke itu emosi yang tadi. Nah, di tempat kerja tidak perlu cari teman. Nah, itu perlu ditilik tuh ke dalam diri. Ini sebenarnya benar-benar alasannya merasa nggak perlu atau karena merasa risih harus berteman, contoh. Ataupun benar-benar merasa contohnya, ah saya tidak punya waktu untuk itu, contoh. Nah, kalau misalnya memang karena alasannya ternyata kan memang ada pekerjaan yang lebih individualistik ya Nadine ya. Hmm. Ada yang tidak harus yang sampai teamworknya harus solid gitu kan memang tidak perlu ada. Nah, kalau itu sih fine-fine aja sebenarnya. Namun kalau misalnya harus di beberapa aspek pekerjaan yang harus teamwork yang solid dan harus ada kekompakan yang bagus di sana, tapi ternyata di tempat kerja tidak perlu cari teman kan bisa jadi masalah tuh. Hmm. Nah, berarti itu kan sudah jadi penghalang untuk bertumbuh sebenarnya. Nah, lain cerita kalau ternyata memang harus sendiri-sendiri, misalnya memang ada yang sekarang walaupun sudah pandemi sudah lewat, tapi masih harus yang ada work from home. Karena saya juga ada beberapa teman yang seperti itu. Jadi mungkin hanya seminggu sekali harus bertemu meeting, ada yang bahkan 2 minggu sekali. Nah, itu yang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata seperti kasusnya yang tadi harus ada timbuknya kuat dan ternyata mengalami kesusahan untuk berteman dengan teman rekannya, berarti itu harus diatasi tuh. Ini ada emosi apa yang mengganggu ya? Apakah nggak nyamannya karena apa? Nah, balik lagi ke kenapa pengenalan emosi itu sangat penting di bahkan usia kita yang dewasa ini sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya tujuannya untuk menghindari karena toksik, ya balik lagi ke individu. Jadi memang kita sendiri harus sangat firm dengan diri kita sendiri. Kita sendiri memiliki um, integritas untuk tidak larut dalam negativitas orang lain. Jadi dengan kita tidak mudah larut dalam negativitas orang lain, ya otomatis kita juga tidak akan larut dalam toksiknya mereka gitu loh sebenarnya. Jadi balik lagi kita tidak bisa mengontrol orang lain kan, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Jadi tidak peduli orang lain toksik atau enggak, ataupun apakah mereka benar-benar toksik atau ternyata ada emosi kita yang tidak mendukung kan kita harus benar-benar clear dengan diri kita sendiri. Sehingga kita bisa melihat, oh secara objektif, oh ternyata orang lain itu mungkin hanya ada luka masa lalu yang belum selesai gitu loh sebenarnya. Jadi kita tidak lagi melihat melabel diri mereka sebagai toksik, tapi oke, hanya mungkin masih ada masalah yang belum selesai sehingga mungkin kita menjadi pribadi yang bisa membantu mereka. We don't know. Ya, untuk itu kita belajar dhamma kan ya. Jadi begitu. Sekian jawaban dari saya. Iya, berarti kuncinya adalah bagaimana kita mengenali diri kita dulu ya. Benar. Apakah memang orang lain yang mungkin toksik atau mungkin ada dalam diri kita yang masih belum beres seperti itu ya. Iya, atau mungkin kacamata kita dulu nih, kadang-kadang kacamata kita yang masih belum clear nih, jadi melihat Ah, iya. secara tanpa sadar kita melihatnya juga tidak objektif kan sebenarnya. Iya, tapi kalau misalnya memang benar-benar toksik, kalau kita udah menilai, oh ternyata memang toksik, ya ya mudah-mudahan teman-teman yang di sini semua, teman-teman Sedharma ini bisa menjadi berkat bagi mereka kan, agar mereka bisa bertumbuh juga gitu. Mm-mm. Mungkin bergaul itu penting tapi ada batasan juga ya. Membatasi diri seperti itu. Benar. Makanya tadi ada juga itu kan, boundary itu kan, batasan itu. Nah, Ya. itu juga penting. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan lagi berkaitan dengan
internal motivation. Di sini pertanyaannya, apakah mempunyai ambisi itu adalah hal yang bagus? Karena kalau kita melihat ya, ada beberapa orang yang kadang mendapat label seperti ini. Kamu ini terlalu ambis buat apa sih gitu. Jadi sering orang yang justru berambisi untuk hal yang baik malah sering dicap yang jelek begitu. Hmm. Jadi apakah memiliki ambisi itu kadang-kadang terlalu ambisius, apakah itu bisa menjadi bumerang ya? Apakah pertanyaan seperti itu? Kurang lebih Ya. Jadi kalau misalnya memiliki ambisi, apakah itu hal yang bagus? Hmm, kalau saya itu lebih seneng bilangnya goal. Nah, ke kita goal, tujuan. Baik, tadi kan kalau ada kunci kan sukses itu kan sebenarnya tujuan ya, tujuan. Nah, biasanya yang harus diperjelas itu adalah tujuannya apa sebenarnya. Jadi kita tidak terombang-ambing dengan ambisi yang itu yang luar biasa gede itu. Nah, baik lagi disusun dulu tujuannya. Ambisinya itu apa? Tujuannya itu apa? Nah, ambisi itu kan dekat dengan goal ya. Kalau ambisi itu kan keinginan yang sangat tinggi untuk mencapai itu. Nah, kadang ambisi itu ada, tapi goalnya kadang-kadang mereka nggak tahu nih. Sebenarnya ambisi yang luar biasa itu goal tujuan akhirnya itu untuk apa? Jadi, yang paling penting di sini adalah kita harus menentukan tujuan kita dulu. Jadi, kita tidak terlena dengan ambisi yang gede. Jadi, apakah ambisi itu bagus? Ambisi itu bagus bila pada tempatnya, memang untuk mencapai tujuan yang benar-benar memang kita inginkan sendiri, bukan karena peer pressure, bukan karena tekanan dari masyarakat, tapi benar-benar dari tujuan kita. Nah, di balik tujuan itu apa? Ternyata memang ada hal-hal yang mau dia penuhi, dan itu berasal dari joy yang nggak apa-apa. Nah, apa kalau itu berasal dari passionnya ya tidak apa-apa kalau ambisinya besar. Tapi ternyata setelah dibuat goal, dicari ternyata prioritas dia bukan karena itu. Ternyata selama ini ambisi itu ada karena lihat dari pencapaian yang mungkin orang lain yang bahkan bukan inginnya dia tuh, bukan goalnya dia sebenarnya. Tapi karena orang lain ada, dia pengennya ada seperti itu. Orangnya ingin menjalani itu, dia ingin seperti itu. Berarti kan ambisinya udah tidak sehat nih, gitu kan? Karena di-drive oleh apa yang ditawarkan dari luar, bukan dari dalam. Jadi punya ambisi yang besar ya wajar-wajar aja, tapi balik lagi ke sana tujuannya untuk apa? Apakah ini berasal dari dalam diri? Apakah dari ini benar-benar goal yang memang saya ingin capai gitu. Nah, apakah ini memang prioritas saya? Ya, kalau memang iya, jawabannya iya semua ya is oke. Berarti ambisinya sudah pada tempatnya. Tapi kalau misalnya ternyata bukan, ya berarti harus di mungkin di fine tune sedikit lagi nih gitu loh. Berarti ambisinya tidak begitu pada tempatnya. Nah, sekian dari saya. ya baik, terima kasih. Jadi Thank you. berambisi itu tidak masalah asal pada tempatnya ya. Tahu kenapa berambisi seperti itu. Sangat jelas pada keinginan sendiri-sendiri dan tentunya tidak merugikan orang lain ya, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keluarga, ya, dan masih sejalan dengan dharma. Kalau misalnya kita agama Buddha di sini kan masih sejalan dengan dharma, ya. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan penutup ya, Miss. Mm-mm. Nah, tadi berkaitan dengan growth mindset ya. Mm-mm. Mungkin ini ada kaitannya dengan insecure ya. Bagaimana orang-orang kan banyak jenis insecure-nya ya. Misalnya merasa lebih rendah dari orang lain dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara supaya bisa menumbuhkan atau memiliki growth mindset ini? Mm-mm. Growth mindset-nya yang ingin ditemukan apa misalnya? Kalau misalnya Nadine di sini merasa lebih rendah, itu apakah ada pertanyaan lanjutan atau stop di sana aja pertanyaannya? Mungkin ini secara umum aja kali ya, Miss. Secara umum ya. Oke, berarti kalau misalnya ada perasaan seperti itu, bagaimana kita mentransformasi perasaan itu ya berarti ya? Mm-mm. Nah, balik lagi kalau ini kan jatuh-jatuhnya ke emosi sebenarnya. Merasa lebih rendah itu berarti ada perasaan tidak berharga. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke emosi. Berarti kita boleh dengan meditasi
Nah, dari agama Buddha itu kita bisa tuh meditasi, bawa perasaan itu. Nah, di sana mudah-mudahan kita dapat kebijaksanaannya. Kenapa perasaan itu bisa muncul ataupun menyadari bahwa itu anicca gitu. Nah, ataupun bisa juga kita tilik ke dalam diri. Nah, perasaan lebih kenapa bisa ada perasaan muncul seperti itu dan fokus nih. Kadang yang kita merasa lebih rendah itu kan berarti kita terlalu fokus pada kekurangan kita. Terlalu fokus pada dua bata jelek di dalam diri kita. Padahal sebenarnya di dalam diri kita tuh masih banyak 98 bata yang bagus gitu. Nah, dan kecenderungan manusia itu seperti itu. Kita terlalu fokus pada dua bata jelek sehingga kita merasa lebih rendah dari orang lain misalnya. Oke, atau kamu merasa kurang cukup bagus. Jadi caranya bagaimana kita mentransformasi itu dengan cara meditasi cinta kasih kepada diri sendiri itu satu. Ataupun satu lagi kalau misalnya yang bisa dilakukan secara real itu adalah kita bisa menulis nih, ingat-ingat terus hari ini apa yang bikin buat saya bahagia, apa yang bisa saya syukuri, kualitas diri saya itu yang bagus itu apa ya, 98 bata bagus di dalam diri saya itu apa ya gitu loh. Heeh. Yang membuat saya insecure apa nih? Kalau misalnya merasa ada insecure di bagian tertentu, how can I improve it? Instead of asking kenapa ya saya bisa seperti ini, how can I improve it gitu loh. Usaha-usaha apa yang bisa saya lakukan. Nah, dengan cara-cara seperti itu mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mentransform diri dari rasa insecure itu jadi merasa powerful. Kita tidak lagi merasa insecure tapi sudah merasa lebih powerful. Nah, itu jawaban dari saya. Semoga membantu ya. Ya, baik. Terima kasih. Thank you. Ternyata ini sudah di penghujung ya. Baik, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Miss Hermiati atas Thank you. sharing yang begitu luar biasa ya, bagaimana supaya kita lebih bisa mengerti diri sendiri, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan yang masih bisa kita tingkatkan lagi, dan juga tentunya hal-hal yang berkaitan dengan soft skill itu juga saya yakin itu juga sebagai bentuk kita mencintai diri kita sendiri ya, karena kita belajar untuk memanajemen emosi, belajar mengerti keadaan, dan terutama kita mengerti diri sendiri terlebih dahulu, gitu ya, Miss ya. Benar. Sebagai penutup, izin untuk meminta closing statement ya, Miss. Ya, jadi thank you untuk waktu dan tempatnya kepada Meta Jambar dan untuk Nadine juga. Jadi teman-teman, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih hidup, kita selalu punya ruang untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Tidak peduli kita di usia berapapun, di situasi manapun itu kita selalu punya ruang untuk bertumbuh. Hanya kita seperti tadi, kemudian Nadi pertanyaannya bagus banget ya. Fokus pada, jangan lupa untuk fokus, untuk ingat 98 bata yang bagus, tapi at the same time, terus jangan lupa juga untuk mengembangkan diri terus-menerus juga. Nah, jadi jangan berbarengan. Rasa syukur dan mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Mencintai diri sendiri sambil berjalan dan juga mengembangkan diri sendiri. Jadi berdua itu harus dijalankan secara paralel. Ya, Thank baik. you. Selanjutnya, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan. Semoga para makhluk juga dapat menerima pelimpahan jasa ini sehingga mereka juga turut berbahagia. Kandamayang patidanang karomase punya sida nikatasa yananya nikata nime te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo diethame ca pyadithawa anye majhatawerino satta tirthanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwokara
sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye pattidaname anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino hema padancapapontu te sasasijatang subha sadhu sadhu sadhu. Selanjutnya, karena tadi kita membuka dengan nama karakata, mari kita kembali menutup dengan nama karakata. Silakan kita bersama-sama mengambil sikap anjali kembali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakhato bhagawata dhammo dhammang namasami supardipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan sabe sata bhawantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para umat yang ingin berdana. Ya, baik. Ini saya mewakili Wihara Dhamma Jember dan tim yang lain mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Miss Hermiati. Sangat luar biasa sekali, sampai tidak terasa ya. Jadi masih pengen mendengarkan sebenarnya. Tapi karena waktu kita kurang ya, jadi semoga di lain kesempatan kita masih bisa ketemu ya, Miss. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih.